warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Anak Kentang. Sebelumnya terima kasih ya sudah klik video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, nggak pernah bosan-bosannya untuk aku ingatkan kembali, ayo subscribe dulu channelnya ya. Karena subscribe kalian sangat berarti banget buat channel ini, agar channel ini makin berkembang. Serta jangan lupa juga untuk diaktifkan tombol loncengnya di bawah, supaya kalian semua bisa terus update dengan video terbaru dari kami. Dan pada kesempatan kali ini, sehubungan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia yang selalu kita peringati setiap tanggal 17 Agustus, aku akan membawakan sejarah dari perjuangan bangsa kita, bangsa Indonesia, dalam melawan penjajah yang akan aku jabarkan mulai dari gambaran bangsa Indonesia sebelum para penjajah datang, sebabnya apa mereka bisa datang ke Indonesia, sampai bagaimana gambaran para leluhur kita ini dalam merebut kemerdekaan bangsa yang diproklamasikan di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan gak hanya itu aja nih guys, karena ternyata ada fakta menarik di dalamnya yang menyatakan bahwa bangsa Belanda sebenarnya menjajah Indonesia selama 350 tahun itu bisa dikatakan kurang tepat guys. Penasaran kan? Ayo, kalau gitu nggak perlu lama-lama lagi. Ayo kita langsung simak saja yuk videonya. Penjajahan ini bermula di abad ke-15 ketika ada bangsa Eropa yang mulai termotivasi untuk memperluas daerah kekuasaannya. Hampir semua bangsa di dunia saat itu dijajah oleh bangsa Eropa dengan tujuan untuk mencari dan berdagang rempah-rempah yang menjadi barang mahal dan langka di negaranya. Mereka kemudian mulai melakukan ekspedisi ke seluruh dunia untuk mencari rempah-rempah yang kemudian mereka bawa ke negara mereka. Nah, kalau untuk kondisi di negara kita ya, negara Indonesia sebelum masuknya penjajah ini digambarkan sangat memprihatinkan. Karena pada saat itu bangsa Indonesia ini belum memiliki kesadaran untuk bersatu melawan penjajah gitu guys. Mereka ini masih terpecah belah berdasarkan kerajaan dan suku-suku yang mereka anut. Dan bahkan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia juga saling menyerang satu sama lainnya. Jadi nggak akur gitu. Dan akhirnya di tahun 1511 ada bangsa Portugis yang berhasil menguasai wilayah Malaka, yang pada saat itu merupakan pusat perdagangan yang menghubungkan perdagangan dari negara India ke negara Tiongkok. Dan bahkan Portugis ini merupakan bangsa yang pertama datang ke negara Indonesia. Tapi mereka ini awalnya datang hanya untuk berdagang guys. Jadi bukan untuk menjajah, hanya untuk berdagang niat awalnya. Tapi lama-kelamaan perlakuan mereka ini mulai sewenang-wenang gitu guys, dengan cara mengendalikan dan mulai memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di sana. Nah, setahun setelahnya itu ada seorang pelaut berkebangsaan Portugis yang bernama Alfonso de Albuquerque mengirimkan sebuah armada ke tempat asal rempah-rempah yang ada di daerah Maluku, tepatnya di kota Ternate. Dan di sanalah ini Portugis mulai membangun sebuah benteng untuk menetapkan kedudukannya dan sempat meluaskan pendudukannya juga ke Pulau Timor di bagian timur. Walaupun sudah menetapkan kedudukannya di sana, Portugis ini rupanya nggak bertahan lama guys di negara kita. Karena di tahun 1575, kurang lebih sekitar 64 tahun setelahnya ya, Portugis ini memutuskan untuk pergi berdagang ke negara Tiongkok dengan alasan terlalu banyak persaingan dagang di wilayah kita, di negara Indonesia. Dan ditambah lagi negara Indonesia ini juga terlalu luas, kata negara Portugis saat itu. Selepas kepergian dari bangsa Portugis, tepatnya di tanggal 22 Juni tahun 1596, bangsa Belanda mulai menginjakan kakinya pertama kali di negara kita. Saat itu total ada 4 kapal dagang yang dipimpin langsung oleh Cornelis de Houtman yang berhasil merapat di pelabuhan Banten dengan tujuan saat itu sama seperti bangsa Portugis, tidak untuk menjajah, hanya untuk berdagang saja. Dan dia ini juga beralasan tidak mewakili negaranya.
Tapi sayangnya kedatangan dari De Houtman dan kawan-kawannya ini sempat ditolak oleh penguasa Banten karena De Houtman dianggap sombong. Akhirnya diusirlah mereka tuh. Nah, 2 tahun setelahnya, tepatnya di bulan Mei tahun 1598, ceritanya ada ekspedisi Belanda part 2 yang tiba di Banten melalui jalur ekspedisi yang sama yang telah dibuka oleh De Houtman dan rekan-rekannya yang selama ini dirahasiakan oleh bangsa Portugis. Nah, ekspedisi Belanda part 2 ini dipimpin langsung oleh Jacob van Eyck. Nah, lagi-lagi ekspedisi mereka ini tujuannya juga sama. Tidak untuk menjajah, hanya untuk berdagang saja dan masih nggak mewakili negara Belanda, kata mereka. Tapi setelah sekian bulan lewat, perdagangan di perairan Nusantara ini rupanya semakin ramai. Hal ini pun kemudian menimbulkan konflik baik sesama pedagang dari bangsa Belanda maupun pedagang dari bangsa Portugis dan bahkan dari negara Inggris. Nah, hal itulah yang menjadi pokok masalah akhirnya didirikan sebuah lembaga perserikatan dagang yang bernama VOC. Verenigde Oost-Indische Company atau yang lebih dikenal dengan istilah VOC adalah sebuah perusahaan persekutuan dagang asal Belanda yang didirikan di tanggal 20 Maret tahun 1602 bermarkas di Batavia dan dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia dengan sistem pembagian saham yang didirikan di negara Indonesia. Dan produk yang diperdagangkan salah satunya juga merupakan hasil monopoli dari sumber alam negara kita sendiri. Nah, sekedar info aja nih guys, salah satu pemegang saham VOC terbesar adalah Isaac Lemaire yang merupakan seorang pengusaha dan investor keturunan Yahudi asal Belgia. Dan fakta lainnya, penyebutan kata company yang biasa digunakan oleh orang Indonesia merupakan suatu istilah yang berasal dari kesalahan orang-orang Indonesia dalam penyebutan kata compagnie dalam bahasa Belanda yang berarti perusahaan menjadi company gitu guys. Sebenarnya peran VOC ini hanya untuk memonopoli hasil alam yang kemudian diperdagangkan aja nih guys. Karena kan di masa itu terjadi perebutan hasil alam nih yang nantinya diperdagangkan yang direbutkan oleh negara-negara Eropa seperti negara Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belgia. Nah, maka dari itu untuk menghadapi masalah ini, VOC akhirnya diberikan wewenang untuk memiliki tentara yang nantinya harus mereka biayai sendiri. VOC juga mempunyai hak atas nama pemerintah Belanda untuk membuat perjanjian kenegaraan dan menyatakan perang terhadap suatu negara. Jadi bisa diibaratkan VOC ini seperti suatu perkumpulan dagang yang bisa bertindak layaknya suatu negara yang letaknya juga di dalam suatu negara, yaitu negara kita, negara Indonesia. Dan pada tanggal 31 Desember tahun 1799, VOC akhirnya dibubarkan dan dinyatakan pailit akibat korupsi besar-besaran dari jenderal sampai ke akar-akarnya yang kemudian utang dan asetnya diserahkan semua kepada pemerintah Belanda saat itu. Tanggal 1 Januari tahun 1800, Indonesia dijajah langsung oleh pemerintah kolonial Belanda yang mulai menata dan memperbaiki birokrasi warisan dari VOC dalam kurun waktu 3 dekade setelah VOC runtuh. Dan dalam kurun waktu itu, semua kegiatan yang memberikan kesengsaraan dan penderitaan rakyat seperti monopoli, adu domba, feodalisme, kerja paksa juga tetap ada guys. Dan yang paling kejam loh ya menurutku ya, yaitu pembangunan dari Jalan Dendels di masa pemerintahan Gubernur Herman Willem Dendels yang menjabat dari tahun 1808 sampai 1811 untuk membangun jaringan jalan raya di Pulau Jawa mulai dari Anyer sampai Panarukan. Di bawah tindakan keras Dendels inilah jalan raya Pos Groot Postweg namanya, dari Anyer sampai Panarukan yang jaraknya kurang lebih 1000 km loh guys. Bayangkan 1000 km itu jauh banget loh guys. Nah, jalan ini berhasil dibangun dengan cara memaksa penguasa-penguasa di Jawa untuk mengerahkan rakyatnya bekerja di proyek raksasa itu. Di momen itulah bangsa Indonesia harus menghadapi penderitaan yang sangat parah.
di bawah pemerintahan Den Bosch. Penderitaan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia karena dijajah oleh bangsa Belanda setelah runtuhnya VOC masih terus berlangsung, guys. Mulai dari kebijakan tanam paksa yang hasilnya digunakan untuk membayar utang kerajaan Belanda yang tergolong besar karena perang saat itu. Ada juga kerja rodi, sampai dengan upah rendah yang dibayarkan oleh Belanda kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di perkebunan. Kejadian-kejadian seperti itu masih terus dirasakan oleh bangsa Indonesia saat dijajah oleh Belanda sampai dengan tahun 1942, ketika saat itu Belanda memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada negara Jepang yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian Kalijati di tanggal 8 Maret tahun 1942, yang secara garis besar perjanjian itu berisi pernyataan bahwa Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan memberikan kekuasaannya atas Hindia Belanda pada Jepang, serta ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu yang bernama Chandra van Starkenburg-Stachel dan Komandan Angkatan Perang Belanda di Jawa yang bernama Letnan Jenderal Hendrik Terpoorten. Jadi kesimpulannya, Belanda kan dikatakan menjajah Indonesia selama 350 tahun ya. Dan kalau misalkan kita lihat nih, dari tahun menyerah tanpa syaratnya Belanda ke Jepang kan di tahun 1942 ya. Kemudian kalau kita coba kurangkan 350 tahun, seharusnya kan Belanda mulai menjajah Indonesia dari tahun 1592. Tapi pada kenyataannya nih, kalau kita tarik ke belakang ya, Cornelis de Houtman sendiri yang berhasil merapat di Pelabuhan Banten itu pertama kalinya menginjakan kakinya itu di tanggal 22 Juni tahun 1596, ya kan? Kalau menurut kalian gimana nih? Tolong bantu jawab ya di kolom komen ya guys. Sebenarnya Bapak pendiri bangsa kita, Bapak Insinyur Soekarno, dalam pidatonya pernah mengatakan Indonesia telah dijajah Belanda selama 350 tahun. Tapi ucapan itu sebenarnya hanya untuk membangkitkan semangat rakyat Indonesia saat perang untuk mempertahankan kemerdekaan menghadapi Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali saja, guys. Sebenarnya sih nggak cuma dampak negatif aja ya yang dibawa oleh bangsa Belanda ke Indonesia. Karena ada dampak positifnya juga, guys. Seperti berubahnya cara pergaulan, gaya hidup, bahasa, dan cara berpakaian sebagian besar rakyat Indonesia. Ada juga dikenalkan mata uang kertas dan logam oleh Raffles ketika menjalankan kebijakan sewa tanah yang kemudian mendorong munculnya bank modern di Hindia Belanda seperti di Javaanse Bank atau yang disingkat DJB yang berdiri di kota Batavia atau yang sekarang dikenal dengan kota Jakarta ya di tahun 1828. Serta rakyat Indonesia juga mampu membaca, menulis, dan menghitung. Banyak juga sih beberapa lainnya ya dampak positif yang ditularkan oleh bangsa Belanda ke Indonesia. Selepas dari Belanda yang menyerah tanpa syarat kepada Jepang, otomatis membuat Jepang resmi menjajah Indonesia dan dengan segera melakukan perubahan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh penduduk pribumi saat itu ya. Seperti rakyat Indonesia harus merayakan Hari Raya Tenkosetsu, yaitu hari raya yang biasa dilakukan oleh rakyat Jepang dalam rangka memperingati hari kelahiran dari Kaisar Jepang yang bernama Kaisar Hirohito. Yang kedua, Jepang juga melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan rakyat Indonesia untuk menggunakan bahasa Jepang. Yang ketiga, kalender penanggalan juga harus menggunakan kalender perhitungan mereka, bukan kalender Masehi. Jadi waktu itu kan tahun 1942 ya, diganti menjadi tahun 2602 berdasarkan perhitungan rakyat Jepang katanya. Yaitulah sekiranya sederet perubahan yang dilakukan waktu penjajahan Jepang ya. Dan alasannya kenapa Jepang bisa merebut Indonesia dari tangan Belanda adalah simak part 2 ya guys. Dadah.